Keinformasi berikutnya pemirsa, untuk pertama kalinya Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, tersangka kasus pembunuhan Wayan Mirna, Jumat sore diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Imelda menjalani pemeriksaan selama 3 jam secara bersamaan dengan Jessica di ruang yang terpisah. Dalam pemeriksaan ini, Imelda datang dengan didampingi kuasa hukumnya Hidayat Bustam. Pemeriksaan berlangsung di gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Ini adalah kali pertama penyidik memanggil orang tua dari tersangka Jessica. Pemeriksaan untuk melengkapi berkas perkara pidana pembunuhan yang dituduhkan kepada Jessica. Baik Imelda maupun kuasa hukumnya menolak berkomentar mengenai materi pemeriksaan oleh penyidik. Namun secara umum pemeriksaan berkaitan dengan hubungan antara Jessica dan ibu kandungnya tersebut. Penyidik juga menelusuri sejauh mana hubungan antara keluarga Jessica dengan Mirna, termasuk apakah orang tua Jessica mengenal Mirna. Oke, ini ibu nih nggak bisa ini nih ya, nggak jalan. Apalagi ketemu. Tadi diperiksanya sama Jessica atau terpisah? Terpisah dong, terpisah. Biasa pertanyaannya, kenal nggak si ibu ini dengan Jessica? Ya kenal, karena itu ibu dan anak gitu loh. Biasa begitu, biasa pemeriksaan biasa. Kalau Mirna dan sebagainya nggak ditanyain tepat. Jangan pertanyaan biasa saja. Beralih ke informasi Koalisi Merah Putih kini berada di ujung tanduk. Partai-partai yang sebelumnya satu barisan di bawah bendera oposisi berubah haluan dan memilih mendukung pemerintahan Jokowi JK. Belum genap 2 tahun setelah dideklarasikan pada Juli 2014 lalu, 5 partai yang mengambil posisi sebagai oposan pemerintah dan tergabung dalam Koalisi Merah Putih bubar di tengah jalan. Di bawah komando Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Presidium KMP, Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera saat itu menyatakan tekad bulat untuk memerankan fungsi kontrol dan menjadi penyeimbang pemerintah dengan berada di kubu oposisi. Namun seiring dengan dinamika politik yang berjalan, praktis kini hanya tinggal Gerindra dan PKS yang tersisa di Koalisi Merah Putih. Posisi Gerindra di DPR RI dan dalam pemerintahan sekarang ini bahwa kita akan tetap menjadi kekuatan penyeimbang, check and balance, dan kita akan menjadi kekuatan oposisi di gedung ini sebagai bagian dari amanat demokrasi. Pilihan itu harus kita pilih karena dalam keyakinan Partai Gerindra, sebaik apapun pemerintahan, sekuat apapun pemerintahan, tetap perlu ada penyeimbang, tetap ada kontrol, dan tetap harus ada yang mengingatkan bahwa kami berada di luar kabinet, bahwa kami akan ada di DPR bersama dengan KMP, bersama dengan Gerindra, sekalipun ada yang sekarang mengatakan KMP sudah bubar. Kami menegaskan bahwa belum ada deklarasi KMP bubar, masih ada PKS di sana, masih ada Gerindra di sana. 3 partai lainnya memilih merubah haluan dengan bergabung mendukung pemerintah. Diawali oleh Partai Amanat Nasional, diikuti oleh P3, dan selanjutnya Golkar yang memang dalam perjalanannya tidak pernah menjadi partai oposan memilih mendukung pemerintahan. Konsisten berada dalam kelompok oposisi dalam realitas politik memang tidak mudah, terlebih di tengah kepentingan atas kekuasaan. Nah ini dengan maksudnya Golkar, Anda tahu Golkar itu kan manuvernya itu kan boleh dikatakan tadi saya bilang bisa cukup canggih dan cukup lincah, ya. Dia tidak akan misalnya mengatakan atau mendesak pemerintah untuk melakukan A atau B, ya, atau misalnya memecat menteri dan sebagainya, ya. Tapi kan dia akan jauh lebih canggih lah di dalam berpolitik itu, dan ini menjadi satu apa ya, gangguan juga. Di sisi lain, koalisi banyak partai atau koalisi gemuk tidak selalu menguntungkan pemerintah. Banyaknya kepentingan yang ada juga berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan. Belum lagi akan sulitnya mencari alternatif kebijakan dari sudut pandang berbeda dan fungsi penyeimbang yang hanya dapat efektif diperankan oleh kelompok oposisi. Tim Liputan, Metro TV. Sementara itu, politisi senior Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid membantah bahwa Koalisi Merah Putih atau KMP sudah bubar. Hidayat juga menegaskan partainya tetap akan menjadi oposisi dan berada di luar pemerintah. Ini satu hal yang Hidayat Nur Wahid menegaskan sejauh ini belum ada deklarasi atau pernyataan resmi dari Prabowo Subianto selaku Ketua Koalisi Merah Putih yang menyatakan Koalisi Merah Putih bubar di tengah jalan. Hidayat menjelaskan bahwa pernyataan dari Ahmad Muzadi Kamis lalu bukanlah pernyataan resmi KMP. Sikap PKS masih sama sejak awal pemerintahan Jokowi JK, yaitu di luar pemerintahan. Lebih lanjut, Hidayat mengatakan sesuai arahan Presiden PKS Sohibul Imam juga jelas saat pertemuan dengan
Presiden Jokowi bahwa PKS tidak mengincar kursi menteri. Hidayat juga menegaskan langkah yang Golkar maupun PAN yang berbalik arah mendukung pemerintah tetap dihormati. Meski demikian, PKS akan tetap bersama Gerindra menjadi partai oposisi. Belum ada pernyataan dari Pak Prabowo bahwa KMP bubar, dan belum ada pernyataan dari Ketua Presidiumnya adalah Pak Abrizal Bakri. Pak Abrizal Bakri sekalipun menyatakan bahwa Golkar mendukung pemerintah, tapi belum pernah mengatakan bahwa KMP bubar. Jadi karenanya sebagai sebuah komunitas yang mempunyai sejarah yang konkret semacam itu, kalaupun bubar ya nanti akan bubar secara terbuka, nggak kemudian diam-diam bubar gitu. Pastilah akan ada mekanisme untuk menyatakan bagaimana KMP ke depan bubar atau tidak. Atau KMP masih akan tetap eksis. Namun Sufmi berseloroh keberadaan KMP kini hanyalah sebagai kenangan masa Pilpres. Sekarang KMP itu adalah kenangan masa Pilpres. Kenangan masa Pilpres itu akan tetap selalu ada sehingga KMP itu selalu ada. Jadi dipastikan walaupun hanya Gerindra dan PKS, KMP tetap ada. Ya kan saya tadi bilang, KMP itu kenangan masa Pilpres. Jadi yang di luar pemerintahan mau Gerindra sendiri, nggak ada masalah. Menyatakan diri sebagai koalisi permanen, nasib koalisi merah putih atau KMP kini di ujung tanduk dan terancam bubar. Satu persatu, partai-partai pendukung koalisi ini memilih mendukung pemerintahan. Setelah ditinggal PAN, P3 dan Golkar, praktis hanya dua partai, ini Gerindra dan PKS yang tersisa di koalisi oposisi ini. Belum genap 2 tahun setelah dideklarasikan pada Juli 2014 lalu, 5 partai yang mengambil posisi sebagai oposan pemerintah dan tergabung dalam koalisi merah putih bubar di tengah jalan. Di bawah komando Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Presidium KMP, Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera saat itu menyatakan tekad bulat untuk memerankan fungsi kontrol dan menjadi penyeimbang pemerintah dengan berada di kubu oposisi. Namun seiring dengan dinamika politik yang berjalan, praktis kini hanya tinggal Gerindra dan PKS yang tersisa di koalisi merah putih. 3 partai lainnya memilih merubah haluan dengan bergabung mendukung pemerintah. Diawali oleh Partai Amanat Nasional, diikuti oleh P3, dan selanjutnya Golkar yang memang dalam perjalanannya tidak pernah menjadi partai oposan memilih mendukung pemerintahan. Konsisten berada dalam kelompok oposisi dalam realitas politik memang tidak mudah, terlebih di tengah kepentingan atas kekuasaan. Nah ini dengan maksudnya Golkar, Anda tahu, Golkar itu kan manuver-manuvernya itu kan boleh dikatakan tadi saya bilang bisa cukup canggih dan cukup lincah, ya. Dia tidak akan misalnya mengatakan atau mendesak pemerintah untuk melakukan A atau B ya, atau misalnya memecat menteri dan sebagainya ya, tapi kan dia akan jauh lebih canggih lah di dalam berpolitik itu, dan ini menjadi satu apa ya, gangguan juga. Di sisi lain, koalisi banyak partai atau koalisi gemuk tidak selalu menguntungkan pemerintah. Banyaknya kepentingan yang ada juga berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan. Belum lagi akan sulitnya mencari alternatif kebijakan dari sudut pandang berbeda dan fungsi penyeimbang yang hanya dapat efektif diperankan oleh kelompok oposisi. Tim Liputan, Metro TV. Pemerintah hingga kini masih menunggu draft usulan revisi Undang-Undang KPK yang telah masuk dalam program legislasi nasional DPR 2016. Kendati demikian, pemerintah memberi sinyal siap membahas revisi Undang-Undang KPK bersama DPR. Di sela-sela rapat kerja dengan Komisi 3 DPR, Menkumham Yasona Lauli membenarkan bahwa semangat revisi Undang-Undang KPK tetap dalam rangka penguatan KPK, bukan melemahkan KPK. Terhadap 4 poin yang akan diusulkan DPR, Yasona menilai ada poin yang cukup baik. Misalnya, tentang kemungkinan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Hal ini bisa berlaku bagi tahanan KPK yang telah meninggal dunia. Begitu halnya dengan usulan pembentukan Dewan Pengawas KPK. Menurut Yasona tetap diperlukan. Namun Yasona tidak merinci alasan kenapa Dewan Pengawas menjadi penting. Sejauh ini KPK masih belum menerima sepenuhnya usulan draft yang diusulkan DPR terhadap revisi Undang-Undang KPK. Karena poin yang diajukan justru memperlemah KPK. Namun, pemerintah dan DPR sepakat bahwa revisi Undang-Undang KPK tetap diperlukan, asalkan semangatnya bukan melemahkan KPK.
Ya aku nggak tahu. Tapi kan ini kan sejauh sebelum ini kan sudah ada usul DPR, makanya kita tunggu gitu. SP3 kalau demi hukum misalnya orangnya sudah nggak bisa lagi di model seperti Pak Harto pernah ya. Jadi kan itu tidak bisa lagi disidangkan. Masa dia sampai mati tersangka gitu ya. Penuhi panggilan pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung terkait dengan dugaan pemufakatan jahat Papa Minta Saham. Kita akan bergabung dengan Eva Wondo yang saat ini berada di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Eva, apakah Setia Novanto sudah hadir di Gedung Kejaksaan Agung? Ya, Sumi, berdasarkan informasi yang kami himpun, memang mantan Ketua DPR RI Setia Novanto ini telah hadir di Kejaksaan Agung. Berdasarkan informasi yang kami himpun, Setia Novanto hadir pukul 8 pagi tadi. Namun, kami belum mendapatkan informasi secara resmi dari pihak Kejaksaan Agung. Namun, berdasarkan informasi dari Jaksa Agung Muda, Tindak Pidana Khusus Armin Syah mengatakan bahwa semalam memang pihak Setia Novanto telah mengkonfirmasi bahwa akan hadir pada hari ini di pemanggilan yang ketiga kalinya. Sebelumnya Setia Novanto telah 2 kali mangkir dari pemanggilan Jaksa Kejaksaan Agung terkait dengan kasus Papa Minta Saham. Sebelumnya Setia Novanto mangkir pada tanggal 20 Januari dan 27 Januari 2016. Dan hari ini rencananya pihak dari Jampitsus Kejaksaan Agung akan memanggil Setia Novanto untuk dimintai keterangan terkait dengan kasus Papa Minta Saham. Dan memang sebelumnya Setia Novanto juga meminta waktu 2 minggu untuk datang ke Kejaksaan Agung. Dan memang tadi Armin Syah juga mengatakan mengapresiasi jika memang Setia Novanto ini datang di pemanggilan ketiga kalinya, karena sebelumnya di 2 kali pemanggilan sebelumnya pada 20 Januari dan 27 Januari 2016 Setia Novanto tidak hadir tanpa keterangan resmi atau dapat dikatakan mangkir dari pemanggilan Jaksaan Agung. Dan Setia Novanto ini datang untuk diperiksa dan dimintai keterangan dalam kasus Papa Minta Saham. Kasus ini memang bergulir dari adanya rekaman percakapan suara antara pertemuan antara Setia Novanto dengan pengusaha minyak Riza Khalid dan juga bos PT Freeport Indonesia saat itu, yaitu Ma'ruf Samsudin. Dan percakapan tersebut atau pertemuan tersebut terjadi pada 8 Juli 2015 dan pertemuan tersebut direkam dalam sebuah rekaman yang direkam oleh Ma'ruf Samsudin. Dan rekaman tersebut atau handphone yang digunakan untuk merekam sudah ada di Kejaksaan Agung, dan saat ini kasus ini masih diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Sumi? Si Eva Wondo untuk informasinya langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Bagi Anda ini satu hal yang Hidayat Nurwahid menegaskan sejauh ini belum ada deklarasi atau pernyataan resmi dari Prabowo Subianto selaku Ketua Koalisi Merah Putih yang menyatakan Koalisi Merah Putih bubar di tengah jalan. Hidayat menjelaskan bahwa pernyataan dari Ahmad Muzani Kamis lalu bukanlah pernyataan resmi KMP. Sikap PKS masih sama sejak awal pemerintahan Jokowi JK, yaitu di luar pemerintahan. Lebih lanjut, Hidayat mengatakan sesuai arahan Presiden PKS Sohibul Imam juga jelas saat pertemuan dengan Presiden Jokowi bahwa PKS tidak mengincar kursi menteri. Hidayat juga menegaskan langkah yang Golkar maupun PAN yang berbalik arah mendukung pemerintah tetap dihormati. Meski demikian, PKS akan tetap bersama Gerindra menjadi partai oposisi. belum ada pernyataan dari Pak Prabowo bahwa KMP bubar, dan belum ada pernyataan dari Ketua Presidiumnya adalah Pak Abrizal Bakri. Pak Abrizal Bakri sekalipun menyatakan bahwa Golkar mendukung pemerintah, tapi belum pernah mengatakan bahwa KMP bubar. Jadi karenanya sebagai sebuah komunitas yang mempunyai sejarah yang konkret semacam itu, kalaupun bubar ya nanti akan bubar secara terbuka, nggak kemudian diam-diam bubar gitu. Pastilah akan ada mekanisme untuk kemudian menyatakan bagaimana KMP ke depan bubar atau tidak. Atau KMP masih akan tetap eksis. Namun Sufmi berseloroh keberadaan KMP kini hanyalah sebagai kenangan masa Pilpres.
Sekarang KMP itu adalah kenangan masa Pilpres. Kenangan masa Pilpres itu akan tetap selalu ada, sehingga KMP itu selalu ada. Jadi dipastikan walaupun hanya Gerindra dan PKS, KMP tetap ada. Ya kan saya tadi bilang, KMP itu kenangan masa Pilpres. Jadi yang di luar pemerintahan mau Gerindra sendiri, nggak ada masalah. Menyatakan diri sebagai koalisi permanen, nasib Koalisi Merah Putih atau KMP kini di ujung tanduk dan terancam bubar. Satu persatu partai-partai pendukung. Ke informasi berikutnya pemirsa, untuk pertama kalinya Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso tersangka kasus pembunuhan Wayan Mirna Jumat sore diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Imelda menjalani pemeriksaan selama 3 jam secara bersamaan dengan Jessica di ruang yang terpisah. Dalam pemeriksaan ini, Imelda datang dengan didampingi kuasa hukumnya Hidayat Bustam. Pemeriksaan berlangsung di gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Ini adalah kali pertama penyidik memanggil orang tua dari tersangka Jessica. Pemeriksaan untuk melengkapi berkas perkara pidana pembunuhan yang dituduhkan kepada Jessica. Baik Imelda maupun kuasa hukumnya menolak berkomentar mengenai materi pemeriksaan oleh penyidik. Namun secara umum pemeriksaan berkaitan dengan hubungan antara Jessica dan ibu kandungnya tersebut. Penyidik juga menelusuri sejauh mana hubungan antara keluarga Jessica dengan Mirna, termasuk apakah orang tua Jessica mengenal Mirna. Oke, ini ibu dia nggak bisa ini nih, nggak bisa jalan. Apalagi ketemu. Tadi diperiksanya sama Jessica atau terpisah? Terpisah dong, terpisah. Biasa pertanyaannya, kenal nggak si ibu ini dengan Jessica? Ya kenal, karena itu ibu dan anak gitu loh. Biasa begitu, biasa pemeriksaan biasa. Kalau Mirna dan sebagainya nggak ditanyain tetap. Jangan pertanyaan biasa saja. Kita beralih ke informasi Koalisi Merah Putih kini berada di ujung tanduk. Partai-partai yang sebelumnya satu barisan di bawah bendera oposisi berubah haluan dan memilih mendukung pemerintahan Jokowi JK. Belum genap 2 tahun setelah dideklarasikan pada Juli 2014 lalu, 5 partai yang mengambil posisi sebagai oposan pemerintah dan tergabung dalam Koalisi Merah Putih bubar di tengah jalan. Di bawah komando Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Presidium KMP, Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera saat itu menyatakan tekad bulat untuk memerankan fungsi kontrol dan menjadi penyeimbang pemerintah dengan berada di kubu oposisi. Namun seiring dengan dinamika politik yang berjalan, praktis kini hanya tinggal Gerindra dan PKS yang tersisa di Koalisi Merah Putih. Legislasi Nasional DPR 2016. Kendati demikian, pemerintah memberi sinyal siap membahas revisi Undang-Undang KPK bersama DPR. Di sela-sela rapat kerja dengan Komisi 3 DPR, Menkumham Yasona Lauli membenarkan bahwa semangat revisi Undang-Undang KPK tetap dalam rangka penguatan KPK, bukan melemahkan KPK. Terhadap 4 poin yang akan diusulkan DPR, Yasona menilai ada poin yang cukup baik. Misalnya, tentang kemungkinan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Hal ini bisa berlaku bagi tahanan KPK yang telah meninggal dunia. Begitu halnya dengan usulan pembentukan Dewan Pengawas KPK. Menurut Yasona, tetap diperlukan. Namun Yasona tidak merinci alasan kenapa Dewan Pengawas menjadi penting. Sejauh ini KPK masih belum menerima sepenuhnya usulan draft yang diusulkan DPR terhadap revisi Undang-Undang KPK. Karena poin yang diajukan justru memperlemah KPK. Namun, pemerintah dan DPR sepakat bahwa revisi Undang-Undang KPK tetap diperlukan, asalkan semangatnya bukan melemahkan KPK. Ya, aku nggak tahu. Tapi kan ini kan sejauh sebelum ini kan sudah ada usul DPR, makanya kita tunggu gitu. SP3 kalau demi hukum misalnya orangnya sudah nggak bisa lagi di model seperti Pak Harto pernah ya. Jadi kan itu tidak bisa lagi disidangkan. Masa dia sampai mati tersangka gitu ya. Penuhi panggilan pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung terkait dengan dugaan pemufakatan jahat Papa Minta Saham. Kita akan bergabung dengan Eva Wondo yang saat ini berada di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Eva, apakah Setia Novanto sudah hadir di Gedung Kejaksaan Agung? Ya, Sumi, berdasarkan informasi yang kami himpun, memang mantan Ketua DPR RI Setia Novanto ini telah hadir
di Kejaksaan Agung. Berdasarkan informasi yang kami himpun, Setia Novanto hadir pukul 8 pagi tadi, namun kami belum mendapatkan informasi secara resmi dari pihak Kejaksaan Agung. Namun berdasarkan informasi dari pendukung koalisi ini memilih mendukung pemerintahan. Setelah ditinggal PAN, P3 dan Golkar, praktis hanya dua partai, ini Gerindra dan PKS yang tersisa di koalisi oposisi ini. Belum genap 2 tahun setelah dideklarasikan pada Juli 2014 lalu, 5 partai yang mengambil posisi sebagai oposan pemerintah dan tergabung dalam koalisi Merah Putih bubar di tengah jalan. Di bawah komando Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Presidium KMP, Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera saat itu menyatakan tekad bulat untuk memerankan fungsi kontrol dan menjadi penyeimbang pemerintah dengan berada di kubu oposisi. Namun seiring dengan dinamika politik yang berjalan, praktis kini hanya tinggal Gerindra dan PKS yang tersisa di koalisi Merah Putih. 3 partai lainnya memilih merubah haluan dengan bergabung mendukung pemerintah. Diawali oleh Partai Amanat Nasional, diikuti oleh P3, dan selanjutnya Golkar yang memang dalam perjalanannya tidak pernah menjadi partai oposan memilih mendukung pemerintahan. Konsisten berada dalam kelompok oposisi dalam realitas politik memang tidak mudah, terlebih di tengah kepentingan atas kekuasaan. Nah ini dengan maksudnya Golkar, Anda tahu, Golkar itu kan manuvernya itu kan boleh dikatakan tadi saya bilang bisa cukup canggih dan cukup lincah, ya. Dia tidak akan misalnya mengatakan atau mendesak pemerintah untuk melakukan A atau B, ya, atau misalnya memecat menteri dan sebagainya, ya. Tapi kan dia akan jauh lebih canggih lah di dalam berpolitik itu, dan ini menjadi satu apa ya, gangguan juga. Di sisi lain, koalisi banyak partai atau koalisi gemuk tidak selalu menguntungkan pemerintah. Banyaknya kepentingan yang ada juga berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan. Belum lagi akan sulitnya mencari alternatif kebijakan dari sudut pandang berbeda dan fungsi penyeimbang yang hanya dapat efektif diperankan oleh kelompok oposisi. Tim Liputan, Metro TV. Pemerintah hingga kini masih menunggu draft usulan revisi Undang-Undang KPK yang telah masuk dalam program. Posisi Gerindra di DPR RI dan dalam pemerintahan sekarang ini bahwa kita akan tetap menjadi kekuatan penyeimbang, check and balance, dan kita akan menjadi kekuatan oposisi di gedung ini sebagai bagian dari amanat demokrasi. Pilihan itu harus kita pilih karena dalam keyakinan Partai Gerindra, sebaik apapun pemerintahan, sekuat apapun pemerintahan, tetap perlu ada penyeimbang, tetap ada kontrol, dan tetap harus ada yang mengingatkan. Bahwa kami berada di luar kabinet, bahwa kami akan ada di DPR, bersama dengan KMP, bersama dengan Gerindra, sekalipun ada yang sekarang mengatakan KMP sudah bubar. Kami menegaskan bahwa belum ada deklarasi KMP bubar. Masih ada PKS di sana, masih ada Gerindra di sana. 3 partai lainnya memilih merubah haluan dengan bergabung mendukung pemerintah. Diawali oleh Partai Amanat Nasional, diikuti oleh P3, dan selanjutnya Golkar yang memang dalam perjalanannya tidak pernah menjadi partai oposan memilih mendukung pemerintahan. Konsisten berada dalam kelompok oposisi dalam realitas politik memang tidak mudah, terlebih di tengah kepentingan atas kekuasaan. Nah ini dengan maksudnya Golkar, Anda tahu, Golkar itu kan manuvernya itu kan boleh dikatakan tadi saya bilang bisa cukup canggih dan cukup lincah, ya. Dia tidak akan misalnya mengatakan atau mendesak pemerintah untuk melakukan A atau B, ya, atau misalnya memecat menteri dan sebagainya, ya. Tapi kan dia akan jauh lebih canggih lah di dalam berpolitik itu, dan ini menjadi satu apa ya, gangguan juga. Di sisi lain, koalisi banyak partai atau koalisi gemuk tidak selalu menguntungkan pemerintah. Banyaknya kepentingan yang ada juga berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan. Belum lagi akan sulitnya mencari alternatif kebijakan dari sudut pandang berbeda dan fungsi penyeimbang yang hanya dapat efektif diperankan oleh kelompok oposisi. Tim Liputan, Metro TV. Sementara itu, politisi senior Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid membantah bahwa koalisi Merah Putih atau KMP sudah bubar. Hidayat juga menegaskan partainya tetap akan menjadi oposisi dan berada di luar pemerintahan.